Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Pertanian dan Pedesaan akan mempresentasikan hasil akhir laporan kami yang berjudul menganalisis permasalahan pada tanaman dan memberi solusi agar dapat meningkatkan ekonomi mandiri pada sektor pertanian yang ada di Kelurahan Takomeng. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Kurnia Musfia, Saya Sulawesi, saya Nurul Sari, saya Syakira Alba, saya Nurul Faradila, Saya Firsa Samsudin. dan saya Dewi Santi. saya Maksudnya, Saya Mungkir Basra. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi hama dan penyakit pada tanaman. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa hama adalah organisme yang kemudian itu dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Walaupun dapat digunakan untuk semua organisme, dalam praktik istilah ini paling sering dipakai hanya pada hewan. Suatu hewan juga dapat disebut hama jika menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami atau menjadi agen penyebaran penyakit dalam habitat manusia. Contohnya seperti yang menjadi faktor penyakit bagi manusia itu tikus dan lalat yang kemudian itu membawa berbagai wabah atau penyakit yang menjadi faktor daripada malaria tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu definisi hama dan penyakit pada tumbuhan. Penyakit tanaman adalah suatu yang menyebabkan gangguan pada tanaman sehingga tanaman tidak bisa berproduksi atau mati secara berlahan-lahan. Namun tanaman disebut sakit jika ada perubahan atau gangguan yang muncul pada organ tanaman. Penyakit yang muncul pada tanaman ini juga bisa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak normal, sehingga menyebabkan penyakit tanaman disebabkan untuk mikroorganisme seperti jamur, virus, dan juga bakteri. Bahasan selanjutnya adalah kerugian yang dialami para petani di Kelurahan Takomeng akibat serangan hama dan penyakit. Yang pertama adalah gagal panen, yang kedua adalah menurunnya jumlah produksi makanan, yang ketiga pertumbuhan tanaman yang terganggu, dan yang keempat adalah menurunkan nilai ekonomi hasil produksi. Kemudian pada pembahasan selanjutnya adalah obat untuk hama dan penyakit pada tumbuhan. Yang pertama, terdapat bakterisida. Seperti namanya, pestisida jenis ini untuk membunuh dan mengendalikan bakteri yang mengakibatkan tanaman layu, bercak pada daun dan tanaman yang membusuk. Kemudian yang kedua, insektisida. Fungsi insektisida adalah untuk membunuh dan mencegah hama, serangga yang merusak dan mengganggu kualitas tanaman. Pestisida jenis ini sangat terkenal di kalangan petani. Kemudian yang ketiga, fungisida. Selain bakteri, jamur adalah salah satu hama yang dapat mengancam kualitas tanaman. Pestisida jenis ini dapat diandalkan untuk membantu membunuh dan mencegah timbulnya jamur pada tanaman. Pembahasan selanjutnya proses panen dan pembuahan tanaman. Proses panen untuk tanaman tomat. Proses panen buah tomat dilakukan setelah tumbuhan berumur 60-100 hari, tergantung dengan jenisnya. Buah siap dipetik bila dilihat dari ukuran buah, warna kulit, batang menguning, dan daun buah mengering. Proses pemanenan bisa memakan waktu 1-2 bulan untuk dipanen. Hasil panen tomat yang didapatkan minggu kedua, yaitu dengan penanaman seribu pohon, menghasilkan 800 kg buah. Akan tetapi sebagian tomat itu rusak karena disebabkan terserangga hama dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, yang hanya didapatkan sebanyak 150 kg buah tomat. Pembahasan berikutnya mengenai proses pembuahan dan panen tanaman mentimun. Ketika mentimun berumur 20 hari, tanaman ini akan berbunga. Buahnya sendiri akan muncul di umur 40 hari. Untuk panen pertama di minggu kedua, proses panen bisa melakukannya setelah mentimun berumur 35 hari atau paling lama 75 hari. Buah mentimun sebaiknya dipanen di pagi hari sebelum jam 9 bersama metode mencacah tangkai bunga memakai pisau tajam hasil panen. Mentimun yang didapatkan yaitu sekitar 200-500 buah dan lalu dipasarkan dan dijual sekitar 300 per buah. Pembahasan selanjutnya yaitu proses panen tanaman kacang panjang. Cara panen pada tanaman kacang panjang dengan memotong tangkai buah dengan pisau tajam. Sedangkan untuk kacang panjang tipe tegak dengan cara mencabut atau memotong pangkal batang tanaman setinggi 10-15 cm dari permukaan tanah.
Kacang panjang dapat dipanen kurang lebih memakan waktu 35 hari untuk panen. Hasil panen kacang panjang yang didapatkan sebanyak 100 kilo kali pertama panen. Lalu kacang panjang dapat dipasarkan dengan harga 10.000 per kilo. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.